Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Zanuba Arifah dari jurusan Akuntansi. Nah, di sini kita akan membahas tentang mata kuliah perilaku organisasi bab 2, yaitu keragaman dalam berorganisasi. Keragaman itu apa sih? Keragaman adalah suatu istilah yang luas dan klase keragaman tempat kerja dapat merujuk pada karakteristik apapun yang menyebabkan seseorang berbeda dari yang lainnya. Perbedaan karakter individu itu ada umur, ras, jenis kelamin, etnis, agama, dan status disabilitas. Nah, tingkat keragaman itu ada dua, keragaman level permukaan dan keragaman level dalam. Keragaman level permukaan adalah perbedaan-perbedaan dalam karakteristik yang mudah dinilai seperti jenis kelamin, ras, etnis, umur, atau kecatatan yang tidak merefleksikan cara orang berpikir atau merasa tetapi dapat memunculkan stereotip. Nah, yang kedua, keragaman level dalam adalah perbedaan dalam nilai-nilai, kepribadian, dan preferensi kerja yang menjadi lebih penting secara progresif dalam menentukan kesamaan, seiring semakin mengenal orang lain dengan lebih baik. Nah, selanjutnya diskriminasi. Diskriminasi itu berarti memperhatikan perbedaan antara hal yang satu dengan hal yang lainnya. Biasanya kita sering mengacu pada diskriminasi yang tidak adil, di mana penilaian kepada seseorang berdasarkan stereotip kelompok demografis mereka. Nah, diskriminasi ini mudah banget terjadi, sebab pelakunya ini tidak menyadari efek dari tindakannya, baik disengaja maupun gak disengaja. Selanjutnya, karakteristik biografis. Yang pertama, umur. Pekerja yang lebih tua memiliki kualitas positif seperti pengalaman, penilaian, etika kerja yang baik, dan komitmen terhadap kualitas. Nah, tetapi pekerja yang lebih tua juga dinilai kurang fleksibel dan sulit menerima teknologi baru, seperti sekarang ini. Nah, yang kedua, jenis kelamin. Tidak ada perbedaan pria wanita yang konsisten dalam kemampuan memecahkan masalah, keahlian analitis, dorongan kompetitif, motivasi, kemampuan bersosialisasi, atau kemampuan belajar. Nah, efek dari diskriminasi jenis kelamin ini, proporsi jumlah pria lebih banyak daripada wanita. Bahkan ada pelecehan seksual, stres psikologi juga lebih tinggi, kepuasan kerja rendah. Nah, yang ketiga, ras dan etnis. Ras dan etnis telah dipelajari karena terkait dengan hasil perekrutan seperti keputusan perekrutan, evaluasi kinerja, gaji, dan diskriminasi tempat kerja. Nah, ras ini biasanya itu mengacu ke kulit hitam dan kulit putih, sedangkan etnis itu mengacu pada agama minoritas dan mayoritas. Nah, selanjutnya disabilitas. Apabila ia memiliki kerusakan fisik atau mental yang secara substansial membatasi satu atau lebih aktivitas utama. Nah, biasanya difabilitas ini menunjukkan efek dari disabilitas ini menunjukkan kinerja disabilitas hingga menurunkan potensi kerja seorang yang memiliki disabilitas. Keterbatasan fisik. Nah, selanjutnya karakteristik biografi lainnya. Selain yang tadi saya jelaskan. Nah, yang pertama masa kerja. Masa kerja merupakan sebuah variabel yang mampu menjelaskan perputaran pekerja. Semakin lama seseorang dalam suatu pekerjaan, semakin kecil kemungkinannya untuk keluar. Masa kerja dan kepuasan kerja berhubungan positif. Agama, kepercayaan dapat menjadi suatu isu pekerjaan saat kepercayaan melarang atau mendorong perilaku tertentu. Yang ketiga, orientasi seksual dan identitas gender. Sementara banyak hal telah berubah, penerimaan penuh dan akomodasi atas pekerja gay, lesbian, biseksual, dan transgender tetap menjadi hal yang masih berlangsung. Orientasi seksual dan identitas jenis kelamin tetap menjadi perbedaan individu yang menerima perlakuan sangat berbeda menurut hukum kita dan diterima cukup berbeda dalam organisasi yang berbeda. Nah, yang keempat, identitas budaya. Mendefinisikan dirinya sendiri dari sisi ras dan etnis.
Oke, selanjutnya kemampuan. Kemampuan adalah kapasitas individu saat ini untuk melakukan berbagai tugas dalam sebuah pekerjaan. Nah, kemampuan ini ada dua, kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Kemampuan intelektual adalah kapasitas untuk melakukan aktivitas mental seperti berpikir, penalaran, pemecahan masalah. Faktor umum kecerdasan yaitu kemampuan mental general, yang berarti faktor kecerdasan secara keseluruhan yang dihasilkan oleh kolerasi positif antara dimensi kemampuan intelektual positif. Nah, yang kedua, kemampuan fisik, yaitu kapasitas untuk melakukan tugas yang menuntut stamina, ketangkasan, kekuatan, dan karakteristik yang sama. Nah, selanjutnya, dimensi kemampuan intelektual. Yang pertama, kecerdasan angka, yaitu kemampuan untuk melakukan aritmatika yang cepat dan akurat, contoh, akuntan. Yang kedua, komprehensif verbal, yaitu kemampuan untuk memahami apa yang dibaca atau didengar dan hubungan antar kata. Contoh, manajer pabrik mengikuti kebijakan perusahaan dalam perekrutan. Nah, yang ketiga, kecepatan perseptual, yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan visual secara cepat dan akurat. Contoh, investigator kebakaran atau penyelidik kebakaran yang mengidentifikasi petunjuk untuk memastikan biaya kerugian kebakaran. Nah, yang keempat, penalaran induktif, yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi urutan logis dalam sebuah masalah dan kemudian memecahkan masalah. Contohnya, peneliti pasar meramalkan permintaan untuk sebuah produk dalam periode waktu mendatang. Nah, yang kelima, penalaran deduktif, yaitu kemampuan menggunakan logika dan menilai implikasi sebuah argumen. Contohnya, pengawas memilih antara dua saran yang berbeda yang ditawarkan pekerja. Nah, yang keenam, visualisasi spesial, yaitu kemampuan untuk mengimajinasikan bagaimana sebuah objek terlihat jika posisinya dalam ruang diubah. Contoh, dekorator interior, yaitu mendekor ulang sebuah kantor. Nah, yang terakhir, ingatan, yaitu kemampuan untuk mempertahankan dan meningkatkan pengalaman masa lalu. Contohnya, agen penjualan, mengingat nama-nama pelanggan. Nah, selanjutnya dimensi kemampuan fisik. Itu ada 3 macam, faktor kekuatan, faktor fleksibilitas, faktor lainnya. Nah, yang faktor kekuatan ini dibagi menjadi 4. Kekuatan dinamis. Yang pertama, kekuatan dinamis, yaitu kemampuan menggunakan kekuatan otot secara berulang-ulang terus-menerus. Yang kedua, kekuatan tubuh, yaitu kemampuan menggunakan otot tubuh atau otot bagian perut. Nah, yang ketiga, kekuatan statis, yaitu kemampuan menggunakan kekuatan terhadap objek eksternal di luar. Nah, yang keempat, kekuatan eksplosif, yaitu kemampuan mengeluarkan energi maksimum dalam serangkaian tindakan. Nah, selanjutnya, faktor fleksibilitas. Itu dibagi menjadi 2 macam. Nah, yang pertama, fleksibilitas luas, yaitu kemampuan menggerakkan tubuh dan otot punggung sejauh mungkin. Nah, yang kedua, fleksibilitas dinamis, yaitu kemampuan membuat gerakan-gerakan lentur yang cepat dan berulang. Nah, selanjutnya, faktor lainnya itu dibagi menjadi 3. Koordinasi tubuh, yaitu kemampuan mengkoordinasikan tindakan secara bersamaan. Nah, yang kedua itu keseimbangan, kemampuan mempertahankan keseimbangan. Nah, yang ketiga, stamina, kemampuan mengarahkan upaya maksimum. Nah, selanjutnya mengimplementasikan strategi manajemen keragaman. Manajemen keragaman merupakan proses dan program di mana manajer membuat setiap orang sadar dan sensitif pada kebutuhan dan perbedaan yang lain. Nah, selanjutnya menarik, memilih, mengembangkan, dan mempertahankan pekerja yang beragam. Satu metode meningkatkan keragaman tenaga kerja adalah meningkatkan pesan rekrutmen yang spesifik pada kelompok demografis yang kurang diwakili dalam tenaga kerja. Nah, yang selanjutnya keragaman dalam kelompok, yaitu kemampuan seorang manajer untuk mencapai visi misi dengan mengelola keragaman karakteristik dalam kelompok. Selanjutnya, program keragaman efektif. Organisasi menggunakan beragam usaha untuk memanfaatkan keragaman, termasuk merekrut dan memilih kebijakan yang telah didiskusikan, juga pelatihan dan praktik pengembangan.
Organisasi mengelola keragaman dengan efektif. Satu, banyak memperhatikan mengenai keragaman harus terkait dengan perlakuan yang adil. Yang kedua, pemimpin organisasi harus memeriksa tenaga kerjanya untuk menentukan apakah kelompok target kurang dibekali atau sudah cukup sampai di situ. Nah, yang ketiga, organisasi seharusnya juga mengomunikasikan kebijakannya pada pekerja agar tenaga kerjanya juga paham kenapa sih ada ini. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.